Budak Bayangan bab 521 Rantai Abadi. Duduk di lantai ruang kargo, dengan punggung bersandar pada lapisan lembut dan kenyal dari lumut coklat yang membusuk, Sunni membungkuk dan meludahkan seteguk darah. Terengah-engah, dia menatapnya sejenak, dan kemudian dengan lelah bersandar. Dia tidak merasa terlalu baik. Bayanganmu semakin kuat. Senyum pahit muncul di wajahnya. Apakah itu semuanya? Setelah semua yang baru saja terjadi, Sunni merasa dirinya memang pantas mendapatkan lebih. Kali ini, harapannya tidak sia-sia. Mantra itu terdiam beberapa saat, seolah-olah untuk menyiksanya, dan kemudian menambahkan, Anda telah menerima memori. Lebih baik. Setelah itu, dia mengerang dan batuk darah lagi. Di sekeliling Sunni, lumut coklat membusuk, layu, dan berubah menjadi debu. Hal yang sama terjadi pada kumpulan tanaman merambat yang keji, meskipun pada tingkat yang lebih lambat. Sekarang monster yang rusak dan inangnya sudah mati, bangkai kapal kuno itu sepertinya sedang membersihkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa diganggu untuk memperhatikan perubahan ini, dan sepenuhnya berkonsentrasi pada keadaannya sendiri yang menyedihkan. Meskipun seluruh pertempuran memakan waktu kurang dari 1 menit, Sunni mengalami banyak kerusakan. Tubuhnya tertusuk dan robek oleh duri hitam, dan dia memiliki terlalu banyak racun yang mengalir melalui nadinya. Salah satu ligamennya tampaknya juga robek parah, yang membuatnya sangat kesakitan sekarang karena adrenalin mulai menghilang. Kain kafan dalang adalah baju zirah yang luar biasa dan menemaninya dalam kesialannya hampir sejak awal semuanya. Tetapi Sunni harus dengan enggan mengakui bahwa dengan kaliber musuh yang dia hadapi akhir-akhir ini, kualitas pelindungnya tidak banyak yang diinginkan. Sedihnya, bahkan memori yang begitu kuat tidak dapat mengikuti kemajuan tuannya. Namun, jika ada satu hal baik tentang kondisinya, efek racunnya tampaknya tidak bertambah kuat. Bloodwave mengendalikan situasi, dan dia pasti akan segera merasa lebih baik. Bagaimanapun, pertempuran telah berakhir. Rencananya berhasil. Pada akhirnya, bahkan jika membunuh Womfin ternyata jauh lebih rumit daripada yang dipikirkan siapapun. Tetap saja, entah bagaimana, Sunni berhasil mencapai tujuannya. Para penjaga api, jika mereka masih hidup, harus membersihkan boneka pelaut yang tersisa seandainya para monster mendapatkan kembali keberanian mereka setelah kematian monster yang rusak. Tetapi dia tidak bisa mengumpulkan cukup tenaga untuk peduli, saat ini. Sein menatap mayat orang yang dengan cepat hancur yang pernah dipanggil Solven sebentar. Lalu berjalan mendekat dan berdiri di atasnya dengan diam-diam, memalingkan muka dengan sikap acuh tak acuh yang biasa. Sunni beristirahat sebentar, bahkan tidak memanggil Rune untuk melihat memori barunya. Perlahan, kelelahannya berkurang, dan dia bisa berpikir jernih sekali lagi. Ketika itu terjadi, banyak pertanyaan tak terelakkan menyerang pikirannya. Apa yang terjadi di ruang kargo kapal kuno itu terlalu aneh. Siapa Solven? Dan bagaimana mereka berakhir sebagai tuan rumah Womfin? Bagaimana mereka bertahan selama ribuan tahun? Mengapa Solven kebal terhadap api ilahi dan tidak dapat dilukai oleh penglihatan kejam? Tetapi menyerah pada satu serangan pisau kayu? Dari mana datangnya pisau itu? Dan mengapa sangat mirip dengan obsidian yang tergeletak di atas altar di Sanctuary of Noctis? Saat Sunni mempertimbangkan semua pertanyaan ini dan tidak menemukan jawaban, satu pikiran secara bertahap meliputi semua yang lain, orang suci. Aku membunuh orang suci? Mantra itu menggambarkan Solven sebagai manusia transenden, yang sebenarnya disebut orang suci.
Sunni tahu itu benar, tapi masih belum bisa mempercayainya. Dia bukan seseorang yang menjual dirinya sendiri, tetapi bahkan dalam mimpi terliarnya pun Sunni tidak pernah mempertimbangkan untuk bisa membunuh seorang suci. Setidaknya tidak pada pangkatnya saat ini. Orang suci hanyalah makhluk dari alam lain, demigod yang tak tertandingi dengan kekuatan yang cukup untuk meratakan seluruh kota. Secara teknis, monster yang rusak memiliki peringkat yang sama dengan orang suci, dan bahkan memiliki satu inti jiwa lagi. Tapi tidak ada bandingannya. Karena aspek dan sifat mereka, manusia transenden jauh lebih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan daripada yang bisa diharapkan oleh binatang buas atau monster manapun. Hanya iblis dengan peringkat yang sama, atau mungkin iblis yang kuat, yang memiliki peluang dalam pertempuran melawan mereka. Namun, Sunni telah membunuh satu. Dia juga telah membunuh monster yang rusak, dengan serangan yang sama. Yah, secara teknis, Zainlah yang melancarkan serangan. Tapi itu tidak masalah, hasilnya sama. Nah, itu pasti sesuatu yang tidak akan dipercaya oleh siapapun, ya? Sunni terkekeh, lalu meringis kesakitan, dan akhirnya memanggil Rune. Hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa fragmennya. Jumlahnya seperti yang dia harapkan, fragmen bayangan, 1958/2000. Dia telah berhasil membunuh beberapa makhluk mimpi buruk dalam perjalanan ke Pulau Bangkai Kapal. Dan membunuh seorang manusia dan monster 2 tingkat di atasnya memberikan 12 fragmen lagi, 4 dari orang suci, dan 8 dari Womfin. Sunni menghela napas, meratapi ketidakadilan aspeknya untuk ke-1000 kalinya, dan melihat daftar kenangannya. Rune baru muncul di akhir daftar. Dia menahan napas dan membaca, memori, rantai abadi. Peringkat memori, transenden. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Akhirnya, ini adalah memori transenden pertama yang dia peroleh. Yang merupakan pencapaian yang sangat menyenangkan. Memang, seorang yang bangkit seperti dia bahkan tidak seharusnya memiliki ascended memories, apalagi sesuatu yang satu peringkat lebih tinggi. Tapi kemudian, rata-rata awaken juga jarang harus melawan hal-hal di atas peringkat mereka. Senang, Sunni terus membaca, tingkat memori, 3. Hah, bagaimana ini mungkin? Memori bisa saja berasal dari Womfin, dalam hal ini seharusnya dari tingkat kedua, atau dari Solven, dalam hal ini seharusnya dari tingkat pertama. Namun, sepertinya Undying Chain benar-benar berasal dari kedua pembunuhannya, mungkin karena Solven dan parasit Womfin terhubung secara tidak dapat ditarik kembali. Dengan demikian, akhirnya menjadi tingkat ketiga. Sunni bahkan tidak tahu bahwa hal seperti itu mungkin terjadi. Bahkan lebih senang, dia menyeringai puas dan mengembalikan perhatiannya ke Rune, tipe memori, armor. Matanya berkaca-kaca. Sekarang, itu yang aku bicarakan. Budak bayangan bab 522 tak terkalahkan. Sunni benar-benar di luar dirinya. Armor yang bagus adalah yang dia butuhkan. Dan apa yang bisa lebih baik daripada yang transenden? Sebagian besar musuh yang dia lawan bahkan tidak akan bisa menggoresnya, apalagi menembusnya. Senyumnya berubah sedikit pahit ketika dia ingat menerima kain kafan dalang dan membayangkan bagaimana dia hampir tak terkalahkan oleh semua makhluk yang tidak aktif yang mencoba menyerangnya pada titik balik matahari musim dingin. Siapa yang tahu bahwa dia akan berakhir di tempat di mana bahkan tidak ada satupun bajingan yang tidak aktif? Tidak termasuk Sunni sendiri dan semua sleeper malang lainnya di Forgotten Shore. Tentu saja, tetap saja, dia akan mati 100 kali jika bukan karena kain kafan dalang. Undying Chain adalah peningkatan yang tidak dapat disangkal,
jadi dia memiliki harapan yang tinggi untuk itu. Memindahkan pandangannya lebih rendah, dia membaca deskripsi armor itu, deskripsi memori, di menara yang indah di ujung dunia, keinginan diikat oleh 7 belenggu yang cemerlang. Dia ditakdirkan untuk dirantai di sana selamanya, jadi belenggunya dibuat abadi. Namun pada akhirnya, keinginan dilepaskan ke dunia. Belenggunya dihancurkan, dan kehendak para dewa dipatahkan. Sunni menatap rune yang berkilauan itu, bertanya-tanya. Dia tahu bahwa mantra, untuk alasan apapun, berperilaku aneh ketika berbicara tentang Dasmon. Nyatanya, dia belum pernah melihat atau mendengarnya menggunakan istilah itu, seolah-olah kata itu sendiri entah bagaimana dilarang. Sunni hanya mempelajarinya dari tulisan-tulisan yang ditinggalkan oleh tahanan sel tersembunyi di bawah reruntuhan katedral di kota kegelapan. Yang paling dekat dengan mantra yang pernah menyebutkan kata daemon adalah menyebut pangeran dunia bawah sebagai iblis yang sombong. Namun, tidak ada keraguan bahwa hasrat yang dibicarakan di sini adalah Dasmon. Iblis harapan, yang pernah dirantai di Menara Gading. Sunni sendiri telah melihat tempat dia di penjara, serta benih mimpi buruk yang tumbuh dari belenggu yang patah. Sekilas, arti dari deskripsi itu agak jelas. Atau setidaknya itu untuknya, dengan seberapa banyak yang sudah dia ketahui. Tapi sesuatu memberitahu Sunni bahwa itu bukan. Hal yang tampaknya tidak masuk akal adalah fakta bahwa dia telah menerima undi Ying Chein karena membunuh Solven, atau Womfin, keduanya tampaknya tidak ada hubungannya dengan deskripsi tersebut. Kecuali dia salah memikirkannya. Womfin rentan terhadap api, serta cara lain untuk memberikan kerusakan yang cukup kuat untuk melukai daging keji itu. Tapi Solven, tidak sesederhana itu. Orang suci yang dari dagingnya monster mengerikan itu dilahirkan tampaknya kebal terhadap segala bentuk bahaya, termasuk api suci yang membakar. Hampir seolah-olah Solven, abadi. Itu pasti akan menjelaskan bagaimana orang suci yang malang itu selamat dari siksaan mengerikan selama ribuan tahun setelah menjadi tuan rumah Womfin. Dan mengapa kenangan yang Sunni terima dari kematian mereka memiliki julukan kematian? Apakah ada makna kedua yang kurang harfiah dari 7 belenggu cemerlang yang disebutkan dalam deskripsi rantai kematian? Yang, tampaknya, dibuat abadi. Sama seperti Solven dulu. Sunni mengerutkan kening. Ini terlalu aneh. Bahkan jika teori tentatifnya secara teknis bukan tidak mungkin, keberadaan pisau kayu bertentangan dengan itu. Apa pisau itu, dan mengapa itu membunuh Solven ketika tidak ada lagi yang bisa melakukannya? Pisau, mungkin, adalah misteri yang lebih besar. Bagaimanapun, dia belum memiliki cukup informasi untuk mencoba dan mengumpulkan kebenaran. Sambil mendesah, Sunni kembali ke rune. Mempelajari apa yang bisa dilakukan baju besi barunya jauh lebih menarik daripada mencoba menebak misteri kuno tanpa petunjuk. Pesona memori, rantai kerinduan, keinginan cemerlang, keabadian. Rantai kerinduan mantra deskripsi, armor ini memberi pemakainya perlindungan tinggi terhadap serangan pikiran. Sunni berkedip. Apa peluangnya? Perlawanan terhadap serangan pikiran adalah bentuk perlindungan paling langka kedua, tepat setelah perlawanan terhadap kerusakan jiwa. Namun, ini adalah memori tipe armor ketiga yang dia terima yang membanggakannya. Keberuntungannya sangat bagus, titik. Atau mungkin kecenderungannya untuk bertemu dengan monster yang sangat mengerikan sangat buruk. Bagaimanapun, pesona ini masuk akal. Jika memori ini terhubung dengan pemenjaraan harapan, yang kekuatannya kemungkinan besar terkait dengan manipulasi pikiran, maka memiliki perlindungan terhadap serangan semacam itu adalah logis.
Fakta bahwa Undiying Chain hanya memiliki 3 pesona, berbeda dengan 5 Mantle of the Underworld, juga bisa diduga. Tingkat memori tampaknya menentukan berapa banyak pesona yang dapat ditampungnya, dan mantel, meskipun memiliki peringkat yang lebih rendah, lebih tinggi beberapa tingkat. Pesona kedua dari Undiying Chain sangat menarik. Brilliant Wheel Enchantments. Deskripsi, armor ini menjadi lebih kuat saat dipakai oleh para dewa. Sunni menyeringai. Bahkan tanpa melihat Undiying Chain dan mantranya, dia bisa mengetahui bagaimana pesona ini bekerja. Itu adalah peningkatan keseluruhan berdasarkan seberapa tinggi afinitas ilahi pemakainya. Yang berarti bahwa kebangkitan acak tidak akan menerima penambahan apapun pada ketahanan armor mereka, sementara seseorang dengan atribut Mark of Divinity akan menerima jumlah yang layak. Sunni, meskipun dengan Ember of Divinity miliknya, augmentasi akan ditingkatkan 3 kali lipat. Itu adalah pesona yang sangat kuat. Ini bagus, namun, ketika matanya tertuju pada pesona ketiga, dia lupa semua tentang kegembiraannya sebelumnya, yang begitu kuat. Matanya melebar sedikit. Rune itu berbunyi, tidak mati. Deskripsi pesona, pemakainya tidak bisa mati. Sunni memiringkan kepalanya. Apa? Tidak bisa mati pasti terdengar hebat. Bahkan jika dia baru saja melihat nasib buruk yang menimpa Solven. Namun, Sunni dengan cepat menyadari keterbatasan pesona yang tampaknya menakjubkan ini. Tidak seperti Chains of Longing dan Radiant Wheel, Undiying adalah yang aktif. Dan dia berani bertaruh bahwa mempertahankannya membutuhkan lautan esensi jiwa. Mempertimbangkan bahwa Sunni hanyalah seorang yang bangkit, cadangannya mungkin hanya berjumlah 1 momen keabadian. Tetap saja, 1 momen keabadian lebih dari fantastis. Jika digunakan dengan bijak, Sunni dapat membayangkan banyak situasi di mana pesona ini dapat menyelamatkan nyawanya. Tetapi terlebih lagi di mana menggunakannya hanya akan menunda kematiannya sepersekian detik. Itu adalah alat yang luar biasa, tetapi sangat berbahaya. Penuh pemikiran, tapi sangat puas, Sunni berdiri. Gunlaug juga telah memiliki armor transcendent. Namun, eko emasnya sekarang terasa lebih rendah daripada rantai abadi. The Bright Lord pernah tampak begitu tak terkalahkan dan menakutkan, tetapi Sunni telah lama mengungguli dia. Dan sekarang, gudang senjatanya juga melakukannya. Perasaan yang aneh. Sambil mendesah, Sunni melepas kain kafan dalang yang robek dan berlumuran darah, lalu memanggil rantai abadi. Segera, baju besi logam ramping menjalin dirinya dari ketiadaan di sekitar tubuhnya. Itu ditempa dari baja suram yang tidak berkilau, yang terlihat sangat mirip dengan besi dari mana rantai surgawi itu sendiri dibuat. Baju zirah menutupi tubuhnya hampir seluruhnya, dan beberapa celah yang tersisa di antara pelat baja yang terpasang menunjukkan lapisan tipis, tapi surat berantai yang sangat kuat di bawahnya. Wajahnya menjadi tersembunyi di balik helm yang terlihat seperti topeng tanpa bentuk, dengan hanya beberapa garis vertikal yang terpotong untuk memberikan tingkat visibilitas yang layak. Bayangan bersarang di celah visor, menciptakan wajah yang gelap dan tidak menyenangkan. Ada sehelai kain hitam melilit pinggangnya, diikat dengan ikat pinggang lebar yang terbuat dari kulit gelap, serta tudung yang memberikan perlindungan tambahan pada kepala dan lehernya. Anehnya, armor itu sepertinya tidak terlalu berat, dan juga tidak membatasi mobilitasnya. Desainnya sangat rumit, dan pelat baja dipasang dengan sangat sempurna ke tubuhnya dan satu sama lain sehingga terasa seperti lapisan kulit kedua. Jika kulit itu terbuat dari baja yang tidak bisa ditembus. Tentu saja, Undiying Chain tidak seringan kain kafan dalang,
tapi Sunny bisa bergerak bebas saat memakainya, hampir tidak menghasilkan suara apapun. Sebagai gantinya, itu memberikan perlindungan yang jauh lebih besar. Berdiri di ruang kargo kapal kuno, mengenakan baju zirah transenden barunya, Sunny merasa tak terkalahkan. Buang pikiran itu, bodoh. Dia tersenyum gelap, lalu menatap Sein. Yah, bagaimana menurutmu? Setan pendiam itu tidak menjawab, tentu saja. Namun, Sunny berani bersumpah bahwa pancaran mata rubinya, yang tersembunyi di balik pelindung helm yang tertutup serupa, menjadi sedikit menyetujui. Senyumnya melebar, tapi kemudian perlahan menghilang. Armor baja. Mendadak muram, Sunny melepas helmnya dan berbalik ke arah di mana penjaga api seharusnya berada. Setelah beberapa saat, dia berkata pelan, jadi begitu. Budak bayangan bab 523 menjadi abadi. Blood Wave perlahan melahap racun itu, tapi Sunny masih merasa lemas dan demam. Mengabaikan orang suci, dia berjalan mengitari ruang kargo, membiasakan diri merasakan rantai kematian dan melihat sekeliling untuk melihat apakah ada sesuatu yang menarik tergeletak di sekitar. Seperti peti lain yang penuh dengan koin Noctis, misalnya. Sayangnya, dia tidak menemukan apa-apa. Bahkan jika ruang kargo pernah menyimpan barang antik dan harta karun kuno, semuanya dihancurkan oleh tanaman merambat dan lumut coklat selama ribuan tahun. Namun, dia sangat terkejut saat menyadari bahwa armor baja tanpa kilau itu sama sekali tidak membatasi gerakannya. Itu benar-benar seperti lapisan kulit kedua. Mungkin jika Sunny tidak ditambah dengan bayangan, Undying Chain akan merepotkan. Tapi dia, dan di atas itu, ada hampir 2000 fragmen bayangan yang tersimpan di dua intinya. Bahkan jika seorang yang bangkit seharusnya tidak dapat mengenakan baju besi transenden dengan mudah, Sunny tidak memiliki masalah seperti itu. Manis. Akhirnya, dia berjalan terpincang-pincang ke tumpukan debu yang tersisa dari solven dan berlutut di sampingnya, lalu meraih ke dalam abu dan mengambil pisau kayunya. Tentu saja, Sunny tidak melupakannya. Namun, yang membuatnya kecewa, apa yang dia pegang di tangannya hanyalah pegangannya. Bilahnya telah pecah dan patah, dan kayunya tampak tak bernyawa dan mati. Itu sudah mulai membusuk, dan bahkan ketika Sunny melihat ke bawah permukaan pisau aneh itu, dia tidak melihat apa-apa. Tidak ada mantra, tidak ada pancaran cemerlang dari lautan esensi jiwa, dan tidak ada untaian takdir yang terlipat tanpa henti dalam lingkaran sempurna. Pisau kayu itu benar-benar rusak. Hampir seolah-olah itu diciptakan untuk satu tujuan, dan tidak memiliki alasan untuk tetap ada setelah memenuhinya. Sunny menatap pisau itu dengan kening berkerut. Menarik. Apakah pisau kayu itu diciptakan khusus untuk membawa kematian bagi solven yang abadi? Jika demikian, apakah pisau obsidian di Sanctuary of Noctis dan pisau gading di kuil malam dimaksudkan untuk mengakhiri hidup dua makhluk abadi lainnya? Tiba-tiba, dia menggigil. Satu untaian takdir, terlipat dengan sendirinya dan menciptakan lingkaran sempurna. Jika dia melihat ke dalam pisau kayu sebelum dihancurkan, apakah dia akan melihat hal yang sama? Sedikit pemahaman tentatif muncul di benaknya. Entah bagaimana, Sunny merasa bahwa dia akan melakukannya. Dia juga curiga bahwa untaian takdir tidak akan terjadi secara acak. Tidak, itu akan menjadi takdir solven. Sebuah string yang entah bagaimana robek dari permadani takdir dan diikat dalam lingkaran tak berujung. Akankah hal seperti itu membuat seseorang abadi? Jadi belenggu dibuat abadi. Siapa yang bisa melakukan hal yang begitu menakutkan? Yah, jawabannya agak jelas.
Penguasa cahaya, Dewa Matahari, yang telah menghancurkan kerajaan Hope dan memenjarakannya di Menara Gading, pasti bisa. Lagi pula, dia bukan hanya dewa nyala api dan cahaya, tetapi juga dewa nafsu, ciptaan, dan kehancuran. Melihat sisa-sisa pisau kayu yang membusuk dan berubah menjadi debu di tangannya, Sunni hanya bisa bergidik. Jika dia benar, maka dia sedang memegang senjata yang diciptakan oleh dewa. Dan dia telah menggunakan senjata itu untuk membunuh makhluk abadi yang diciptakan oleh dewa. Untuk pertama kalinya sejak Sunni mengetahui tentang keilahian alam mimpi, dia tiba-tiba merasa sangat senang bahwa mereka sudah mati. Beberapa waktu kemudian, dia melompati celah yang dibuat oleh Womfin dan naik ke lambung kapal kuno itu. Mendesis kesakitan, Sunni terhuyung-huyung sedikit, lalu terpincang-pincang menuju tempat bangkai kapal itu berakhir. Karena kapal itu berbaring miring, permukaan kayu di bawah kakinya miring ke bawah dan tidak rata. Hampir tak terelakkan, dia kehilangan keseimbangan dan berguling di bagian terakhir jalan, mendarat di tanah dalam tumpukan yang tidak anggun. Aduh! Sunni tidak bergerak selama beberapa saat, lalu menghela napas dan bangkit dari tanah. Berdiri, dia mempelajari lembah yang sunyi, dan kemudian menuju ke tempat terakhir kali dia melihat penjaga api. Lanskap pulau bangkai kapal telah diubah. Tanahnya terbalik dan tergores oleh parit-parit yang dalam, tampak seperti medan perang-perang kuno. Beberapa parit kosong, beberapa diisi dengan batang besar tanaman merambat mati yang menonjol dari tanah seperti ular busuk. Udara dipenuhi debu, abu, dan asap. Menggunakan penglihatan kejam sebagai tongkat untuk menopang berat badannya, Sunni terpincang-pincang ke depan dan segera menemukan lingkaran api unggun. Senyum pucat muncul di wajahnya. Yah, apa yang kamu tahu? Mereka benar-benar selamat. Memang, penjaga api sepertinya ada di sana. Memang, mereka tampak sangat lelah, babak belur, dan terluka di mana-mana. Semuanya berlumuran darah, tanah, dan jelaga, baju besi mereka robek. Beberapa duduk dengan ekspresi lelah di wajah mereka, yang lain berbaring di tanah, dengan hanya gerakan dada mereka yang menunjukkan bahwa mereka masih hidup. Hanya pemuda tabah yang telah menggunakan tombak pendek dan perisai berat dalam pertempuran, penyembuh kelompok, yang berdiri dan berkeliling, merawat rekan-rekannya. Sunni berjalan di antara dua api unggun dan berhenti, bersandar pada penglihatan kejam. Matanya berputar-putar, menatap sosok halus seorang wanita muda dengan rambut pirang pucat sejenak, dan kemudian berbalik. Sunni, dia melirik Sakti, gadis pengrajin, yang sedang beristirahat di tanah beberapa langkah darinya. Wanita muda itu kurang lebih terlihat seperti mayat. Armornya hampir hancur, memperlihatkan laserasi yang dalam pada kulitnya yang kecoklatan, dan wajahnya kotor dan pucat karena kehilangan darah. Yang lebih buruk lagi, lengan kanannya robek, diakhiri dengan perban berlumuran darah di dekat siku. Luka seperti itu tidak permanen, karena ditujukan ke tubuh rohnya dan bukan yang sebenarnya, tapi masih cukup parah. Meski demikian, ada seringai lebar di wajah artisan. Melihatnya, dia bersiul dan berkata, "Armor baru? Terlihat bagus." Dia mencoba untuk tertawa, tetapi kemudian membungkuk karena batuk yang keras. Tampaknya mereka semua masih menderita efek racun Womfin, bahkan jika penyembuh itu menggunakan aspeknya untuk membuatnya tidak terlalu mematikan. Yang lain melihat ke arah mereka, waspada akan kedatangannya dengan suara sakti. Mata mereka cerah. "Terima kasih para dewa. Sunni, kau masih hidup. Kerja bagus di sana. Bajingan gila."
Kamu benar-benar melakukannya? Sunny hanya bisa tersenyum. Jelas. Kenapa aku tidak mau? Itu hanya monster yang rusak. Senyumnya melebar. Sebenarnya, aku juga pergi dan membunuh Sein abadi yang kebetulan berada di dekatnya. Satu serangan untuk mereka berdua, agar tidak membuang waktu. Hanya butuh 1 menit. Penjaga api menatapnya sebentar, lalu memutar mata. Sakti menggelengkan kepalanya. Tentu, Sunny, jika kamu berkata begitu. Tapi sungguh, aku hanya tidak mengerti. Membunuh monster yang rusak sudah merupakan hal yang luar biasa, mengapa kamu bahkan harus mengarang cerita konyol? Sunny berkedip beberapa kali dengan tatapan polos. Apa maksudmu mengarang cerita? Itu kebenaran. Aku orang yang sangat jujur. Orang yang paling jujur di 2 dunia, sungguh. Budak Bayangan bab 524-42. Sunny merosot ke tanah, memanggil mata air tanpa akhir, dan dengan rakus meminum air. Karena luka-lukanya ringan. Yah, setidaknya dibandingkan dengan yang diterima oleh Firekeeper. Butuh beberapa waktu sebelum penyembuh menyerang mereka. Tapi, akhirnya, giliran dia menerima perawatan. Tabib itu, seorang pria muda bernama Sim, pucat dan kelelahan, esensi jiwanya jelas hampir habis seluruhnya. Tetap saja, dia berhasil memperbaiki ligamen yang robek Sunny sambil menghindari sebagian besar tanaman merambat. Tapi itu sangat menyakitkan. Tentu saja, kemampuan penyembuhan ini tidak bisa dibandingkan dengan api putih pemurnian Nef. Tapi kemudian, sulit bagi siapapun untuk membandingkannya dengan Nef. Sunny tahu itu lebih baik daripada siapapun. Dengan ekspresi gelap, dia memanggil rune-rune itu dan melirik rangkaian rune yang sangat familiar, fragmen bayangan, 1958/2000. Dia hanya berjarak 42 fragmen dari berevolusi menjadi iblis. Transformasi ini tidak hanya akan memungkinkannya untuk memperkuat tubuh dan cadangan esensi bayangannya lebih jauh lagi, tetapi juga menghadiahi Sunny dengan bayangan ketiga. Memiliki pembantu lain yang tak ternilai akan meningkatkan kekuatannya secara luar biasa, membuatnya mampu menumpuk 3 augmentasi di atas satu sama lain, atau menyebarkannya di antara tubuhnya. Kenangannya, dan orang suci. Dia hampir 2000 fragmen. Mengumpulkan begitu banyak hanya dalam 7 bulan. Itu adalah pencapaian yang patut dirayakan. Sangat sedikit kebangkitan yang benar-benar memenuhi inti mereka. Dan mereka yang melakukannya biasanya menghabiskan waktu bertahun-tahun dengan perlahan mengumpulkan pecahan jiwa dari makhluk mimpi buruk yang mereka bunuh. Puluhan tahun, bahkan. Dan itu hanya untuk satu inti. Sunny bisa bangga pada dirinya sendiri. Lagi pula, dia tidak merasa bahagia. Melihat lebih rendah, dia berkonsentrasi pada kelompok rune lain yang jauh lebih pendek. Guru, mengubah bintang. Begitu dia melakukannya, rune baru menyala di udara. Pangkat, pemimpi. Kelas, iblis. Inti jiwa, 4/7. Fragmen jiwa, 399/4000. 7 bulan yang lalu, jarak antara mereka hampir mencapai 5000 fragmen. Hari ini, ukurannya jauh lebih kecil. Tapi itu hanya berkat koin Noctis yang dia korbankan ke altar. Sebenarnya dari masalah ini adalah bahwa Sunny perlahan memperpendek jarak untuk waktu yang lama, tapi sekarang, jarak itu mulai tumbuh sekali lagi. Belum lama ini, sesuatu telah terjadi pada Nef di alam mimpi, dan sebagai hasilnya, kecepatan dia mendapatkan fragmen jiwa mulai meningkat setiap hari. Sunny tidak tahu apa yang sedang dilakukan Changing Star, mengapa dia tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat, dan bahkan bagaimana dia masih hidup.
Tapi dia tahu bahwa dia perlahan-lahan ditinggalkan dalam debu sekali lagi. Mengabaikan Rune, dia mengertakkan gigi dan memandang dengan muram ke pemandangan pulau kapal karam yang sunyi dan seperti neraka. Aku harus mendapatkan benih itu. Itulah satu-satunya cara. Dibandingkan dengan semua kebangkitan lainnya dan tingkat pertumbuhan mereka, Sunni mungkin monster. Tapi Nef bahkan bukan manusia. Dia adalah iblis itu sendiri. Dia tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan untuk mengungguli dia. Untuk menjadi lebih kuat, pikirannya yang berat terganggu oleh suara langkah kaki yang mendekat. Mendongak, Sunni melihat Casey berjalan ke arahnya. Besar, hanya apa yang saya butuhkan. Dia berhenti beberapa langkah jauhnya dan menundukkan kepalanya sedikit. Apa kamu baik-baik saja? Sunni meringis, lalu membuang muka. Apa pedulimu? Aku akan hidup. Dia merengut, dan kemudian menambahkan dengan nada yang sedikit tajam, ngomong-ngomong informasimu salah. Benda itu tidak lemah untuk ditembakkan. Dia memiringkan kepalanya sedikit. Lalu bagaimana caramu membunuhnya? Sunni tersenyum miring. Dengan sepotong kayu. Casey terdiam beberapa saat, mendorongnya untuk berbicara, jadi. Sekarang apa? Dia menghela nafas dan berbalik ke arah bangkai kapal yang jauh, kita semua lelah dan terluka, dan ada penghancuran mendekat. Kita akan kembali ke sanktuari untuk beristirahat dan berkumpul kembali, lalu kembali untuk mendirikan 2 kamp, satu di sini, dan satu lagi di pulau tetangga. Kemudian, kita akan mulai memperbaiki kapal. Dia mengangguk. Rencana yang bagus, kurasa. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membuat benda itu terbang lagi? Gadis buta itu ragu-ragu. Akhirnya, dia berkata tanpa terlalu banyak emosi, setidaknya kita harus mencoba. Sunni mempelajari siluet kapal kuno itu. Lambungnya penuh lubang, haluannya hancur dan patah, pohon yang tumbuh di sekitar tiangnya mati dan menyerupai kerangka hitam bengkok. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Casey ragu-ragu. 2, mungkin 3 bulan. Kita akan selesai sebelum musim gugur berakhir, jika itu yang ingin kau ketahui. Dia terkekeh. Kamu ingat kesepakatan kita? Kalau begitu, bagus. Dia mengerutkan kening. Tentu saja aku ingat. Sunni melihat ke tanah, lalu bertanya dengan dingin, kalau begitu, kapan kita berangkat ke kuil malam? Casey bertahan beberapa saat, ekspresi bermasalah tiba-tiba muncul di wajahnya. Akhirnya, dia berkata, kapan kamu mau pergi? Sunni memikirkannya. Ada beberapa hal yang masih perlu dia lakukan. Setelah beberapa saat, dia mengangkat bahu. Akhir September. Semuanya akan siap pada saat itu. Perjalanan ke ujung utara Chain Isles dan kembali tidak akan memakan waktu lebih dari sebulan. Kami akan kembali tepat pada waktunya untuk melihat kapal terbangmu naik ke udara. Dan gunakan itu untuk mencapai benih mimpi buruk. Dia berlama-lama sebentar, dan kemudian bertanya, tapi kenapa kamu terlihat sangat gelisah? Casey perlahan menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa, hanya saja, kuil malam. Ini tempat yang sangat aneh. Sunni mengerutkan kening. Apa artinya itu? Bagaimana? Dia menggigil. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Saat ini, kita harus pindah. Pulau ini akan memasuki fase pendakian. Yang berarti penghancuran juga tidak terlalu jauh. Sunni menghela napas, lalu berdiri. Dia tidak perlu pincang lagi, setidaknya. Adapun mengapa Casey mengatakan bahwa benteng manusia kedua di Chain Isles adalah tempat yang aneh. Dia bisa menunggu jawabannya.
Lagi pula, dia tidak membutuhkan informasi ini sekarang. Sunni adalah pria yang sangat sabar, setidaknya saat dibutuhkan. Selain itu, dia memiliki sesuatu yang lain di pikirannya. 42 fragmen bayangan. Tidak sebanyak itu. Melihat ke selatan dan sedikit ke timur, dia mencengkeram batang penglihatan kejam dan menatap ke arah cakrawala dengan ekspresi gelap. Aku akan menjadi iblis sebelum kita kembali ke sanktuari. Budak Bayangan bab 525 Hantu Pendendam. 6 hari kemudian, kelompok itu hampir mencapai tempat berlindung yang aman di benteng. Kecepatan yang mereka tempuh berkurang secara signifikan karena luka berat yang diderita Firekeeper, jadi dengan mempertimbangkan semua hal, itu adalah hasil yang sangat bagus. Hari-hari berlalu, tabib mereka terus merawat teman-temannya, jadi sekarang, sebagian besar sudah pulih, kecuali mereka seperti Sakti dengan luka yang sangat parah, tentu saja. Mereka hanya akan sembuh setelah mereka kembali ke dunia nyata dan kemudian kembali. Meski begitu, tubuh fisik mereka akan mengalami kerusakan internal yang serius dan membutuhkan perawatan yang lama. Saat matahari menghilang di langit bawah, kelompok itu dengan enggan membuat kemah. Dari tempat mereka sekarang, hanya segelintir pulau yang memisahkan mereka dari sanktuari. Namun, beberapa dari pulau itu dihuni oleh makhluk mimpi buruk yang terlalu berbahaya untuk mencoba melintasi tempat berburu mereka, jadi penjaga api harus mengambil jalan memutar yang besar. Karena bepergian dalam kegelapan adalah risiko besar, mereka tidak punya pilihan selain menghabiskan 1 malam lagi di hutan belantara dan melanjutkan perjalanan besok. Sunni tidak keberatan. Ketika semua orang tertidur, dia diam-diam berubah menjadi bayangan dan meluncur tak terlihat di antara pengintai. Kegelapan malam mungkin merupakan ancaman bagi mereka, tetapi baginya, itu adalah sekutu. Bagi Sunni, sudah waktunya berburu. Dia telah bertualang sendirian ke bentangan mematikan di Chain Isles selama 5 malam terakhir, dan yang ini tidak terkecuali. Selama waktu itu, Sunni telah mengambil lebih banyak risiko daripada biasanya, menantang makhluk mimpi buruk yang telah dia pelajari sebelumnya, dan makhluk yang hampir tidak dia ketahui. Berburu yang terakhir adalah upaya yang mematikan, tetapi dengan bantuan Sein, dia berhasil muncul sebagai pemenang dari setiap pertempuran tanpa menderita terlalu banyak luka. Undying Chain juga memainkan peran besar dalam kesuksesannya, karena bahkan ketika Sunni menerima kerusakan, itu memblokir sebagian besar kerusakannya. Belum ada yang bisa menembus baja suram dari armor barunya. Meluncur melintasi rantai surgawi, Sunni mendekati pulau tetangga dan membubung ke langit, lalu terhempas dengan keras ke tanah. Bilah perak dari penglihatan kejam berkilauan, memantulkan cahaya bintang saat terwujud di tangannya. Sunni bangkit berdiri dan mendengus, lalu melangkah maju dengan ekspresi muram. Pulau yang baru saja dia capai sedang turun, tapi masih cukup tinggi baginya untuk merasakan efek sisa dari penghancuran. Meski begitu, Sunni tidak peduli. Malam ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia hanya 1 langkah lagi dari sepenuhnya menjenuhkan intinya. Sunni berjalan di antara bebatuan tinggi bergerigi, mendekati reruntuhan besar yang berdiri menyedihkan di dekat tengah pulau. Dia pernah ke tempat ini dan menjelajahinya sebelumnya, jadi dia tahu jenis kekejian apa yang membuat sarang mereka di struktur kuno. Reruntuhan itu mungkin dulunya indah, tetapi sekarang, itu bengkok dan cacat, dindingnya penuh retakan dan diambang kehancuran. Sunni tidak tahu apa tujuannya dulu, dan bagaimana itu dihancurkan. Tetapi telah menyimpulkan beberapa bulan yang lalu bahwa pertempuran yang mengerikan pasti pernah terjadi di dalam reruntuhan.
Petunjuknya ada di aula tengah bangunan yang hancur, di mana batu-batunya rusak dan tampak seperti lilin yang meleleh. Temboknya telah runtuh keluar, yang memberitahunya bahwa kekuatan apapun yang menghancurkan struktur itu berasal dari dalam, bukan dari luar. Terlepas dari semua itu, dia telah melawan para penghuni reruntuhan sebelumnya. Ada dua jenis makhluk mimpi buruk yang menghuni pulau bebatuan bergerigi. Yang pertama adalah dari tingkat bangkit, dan menyerupai gargoyle batu. Mereka pernah tinggal di dekat tepi pulau, dan Sunni telah membunuh sebagian besar dari mereka, jika tidak semuanya, selama bulan-bulan pertamanya di Chain Isles. Gargoyle tidak pernah mendekati reruntuhan itu sendiri, karena ada makhluk yang jauh lebih kuat yang tinggal di dalam bangunan kuno itu. Itu adalah peringkat jatuh, dan tampak seperti hantu yang cantik. Di bawah kecantikan mereka yang menakutkan, tersembunyi lautan kegilaan, kejahatan, dan haus darah. Pertama kali Sunni bertemu dengan hantu-hantu ini, dia nyaris lolos hidup-hidup. Untungnya, hantu hanya muncul di malam hari. Dan sekarang dia jauh lebih kuat dan memiliki penglihatan kejam, yang memiliki kemampuan untuk melukai musuh inkorporeal. Malam ini akan menjadi malam terakhir mereka. Memanggil helmnya, Sunni melihat reruntuhan itu melalui celah sempit pelindungnya, dan berjalan ke dalam kegelapan yang menguasai antara dinding-dinding batu kuno. "Bayanganmu semakin kuat," geram Sunni, melompat mundur dari wujud hantu wanita muda cantik yang baru saja ditusuknya dengan bilah pijar tombaknya. Atau lebih tepatnya, dia tampak cantik sebelum menunjukkan wajahnya yang sebenarnya, maks kebencian dan korupsi yang tidak manusiawi dan menakutkan. Kegilaan kuno yang membara di lubang matanya yang gelap dan tak berdasar. Melawan hantu ternyata jauh lebih sulit daripada yang dia perkirakan, bahkan jika pesona pedang hantu dari penglihatan kejam memungkinkannya untuk menjatuhkan mereka. Bukan hanya karena gerakan mereka cepat dan tidak dapat diprediksi, menentang logika pertempuran yang dia kenal, tetapi juga karena serangan mereka tampaknya juga mampu memberikan kerusakan jiwa. Nyatanya, cakar hantu reruntuhan mampu melewati armor sepenuhnya. Undying Chain mengurangi beberapa kerusakan karena peringkatnya yang lebih tinggi, tetapi tidak cukup untuk membuat pertempuran menjadi mudah. Saat ini, Sunni merasa lemah dan dalam pergolakan rasa sakit yang luar biasa, seolah dia telah menghabiskan terlalu banyak waktu di sekitar sumpah patah. Kutukan. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa seseorang tidak akan pernah merasa aman di alam mimpi. Setelah menerima baju besi transenden, Sunni membiarkan dirinya menjadi terlalu berpuas diri. Dia seharusnya tahu lebih baik daripada melupakan bahwa tidak peduli seberapa kuat seseorang, yang diperlukan untuk mati hanyalah satu kesalahan. Bagaimanapun, setiap kekuatan memiliki kekurangan. Tapi tetap saja, dia tidak akan mundur sekarang. Saat jeritan yang menusuk telinga bergema dari dinding batu, semakin dekat dan semakin dekat, Sunni mengertakkan gigi dan memanggil rune. Fragmen bayangan, 1994/2000. Dia mengangkat penglihatan kejam dan menghadap ke arah pekikan menakutkan dengan senyum muram. Satu lagi untuk pergi. Budak bayangan bab 526 setan. Sebelum hantu murka sempat muncul, Sunni menyerang lebih dulu. Melangkah melewati bayang-bayang, dia melewati dinding batu di depannya dan memasuki aula reruntuhan yang luas. Itu diterangi oleh sinar bulan pucat yang jatuh melalui atap yang rusak, tetapi juga penuh dengan kegelapan yang dalam. Kegelapan itu dipotong oleh cahaya terang yang dipancarkan oleh pedang pijar dari penglihatan kejam. Melompati tumpukan puing,
Sunni membawa tombaknya ke hantu yang melolong dan kemudian berputar, mengirimkan dorongan tak terduga ke arah di mana musuh manapun akan mundur. Sayangnya, penampakan itu tiba-tiba ada di tempat lain. Kutukan. Hantu bergerak melalui ruang angkasa seolah-olah mereka tergantung di antara dua dunia, serta antara tanah dan langit malam. Kaki mereka, jika ada, tidak pernah menyentuh lantai batu, dan karena itu, Sunni tidak bisa mengamati gerakan kaki mereka untuk menilai langkah selanjutnya. Lebih buruk lagi, kadang-kadang mereka menghilang begitu saja dan kemudian muncul agak jauh, seolah-olah berada di antara kondisi keberadaan yang berbeda. Rasanya seperti melawan Sunni sendiri, ketika dia menggunakan shadow step untuk bergerak cepat di sekitar medan perang. Sangat mengganggu. Bergegas ke depan, dia nyaris menghindari cakar hantu dan berguling di atas bahunya di lantai. Baja dari Undying Chain menggores batu yang hancur, menghasilkan suara yang tumpul. Mempertimbangkan betapa sempit celah topeng tanpa fitur yang berfungsi sebagai pelindung helmnya, Sunni memiliki bidang pandang yang luas dan tidak terhalang. Hampir seolah-olah dia tidak memakainya sama sekali. Melompat kembali berdiri, dia akhirnya bisa melihat dengan baik aula yang dia masuki. Ah, jadi dari sanalah dia berasal. Itu adalah ruang tengah reruntuhan, di mana, seperti yang dia duga, konfrontasi sengit telah terjadi di masa lalu. Lempengan batu lantai retak dan cacat, pola kehancuran menunjukkan bahwa sesuatu telah meledak dengan kekuatan yang luar biasa di tengah aula sekali. Pilar-pilar yang menopang atap sudah lama roboh, dan dindingnya sendiri sebagian besar telah runtuh. Di tengah ruangan tergeletak sisa-sisa sesuatu yang menyerupai piala batu besar, sekarang sudah pecah dan hampir tidak bisa dikenali. Dan ada tulang manusia berserakan di lantai. Beberapa kerangka tersebar seluruhnya, dan beberapa masih utuh. Beberapa bahkan mengenakan sisa-sisa pakaian sutra merah yang sangat mirip dengan hantu yang mematikan itu. Sunni tidak ragu bahwa ini adalah sisa-sisa orang yang dari jiwanya telah lahir hantu-hantu mengerikan. Dia tidak tahu bagaimana mereka mati. Mengapa jiwa mereka berubah menjadi hantu pendendam alih-alih menghilang ke dalam kehampaan, dan apa yang mendorong mereka untuk menyerang siapa saja yang mendekati reruntuhan. Atau mungkin mereka benar-benar membencinya secara khusus, untuk alasan apapun. Dia menyeringai, lalu membawa sepatu bot lapis bajanya ke salah satu tengkorak, menghancurkannya menjadi debu. Itu menyebabkan hantu terkutuk itu mengeluarkan jeritan dingin lainnya dan menerjangnya dengan amarah yang mematikan, seolah-olah dia telah kehilangan semua akal sehatnya. Jika makhluk itu punya alasan, yaitu, sejak awal. Persis seperti yang diharapkan Sunni. Tubuhnya, yang dikondisikan oleh berjam-jam latihan bersama Evie dan Sein, bereaksi dengan sendirinya. Menggeser berat badannya ke kaki kanannya, Sunni meledak dengan gerakan dan mengangkat tangannya. Poros penglihatan kejam yang dipoles meluncur di antara jari-jarinya, tiba-tiba memanjang ke depan hingga panjang penuhnya. Dia hanya menangkapnya menjelang akhir. Jangkauan serangan ini benar-benar luar biasa, dibandingkan dengan seberapa jauh tachi seperti Midnight Shot dapat memotong secara efektif. Bilah pijar menangkap hantu di dada, mengirimkan lidah api putih menari-nari di sosok spektralnya. Api ilahi bahkan bisa membakar jiwa. Namun, meski dilalap api, makhluk itu melanjutkan serangannya. Karena tidak mungkin pulih dari melakukan serangan seperti itu dengan cepat, Sunni akan mendapat masalah. Untungnya, penglihatan kejam adalah senjata yang sangat istimewa. Porosnya mulai memendek dengan kecepatan yang sama saat hantu itu maju, terus membakarnya tanpa jeda.
Pada akhirnya, Suni mendapati dirinya berhadapan muka dengan penampakan yang penuh kebencian, mencengkeram gagang pedang pendek. Tanpa membuang waktu, dia menariknya ke atas, mengiris tubuh inkorporeal musuh dan mencapai lehernya. Api putih tiba-tiba merobek kegelapan mata makhluk itu, dan sebelum cakar hantu itu bisa mencapai dagingnya, begitu saja, hantu itu hancur. Saat sosoknya berkilauan dan mulai menghilang, Suni menghela napas gemetar, lalu memanggil Sein dari bayang-bayang dan melemparkan penglihatan kejam padanya. Jaga aku! Kamu telah membunuh setan jatuh, Kalis Maiden. Iblis pendiam itu dengan tenang menangkap pedang itu, menimbangnya di tangannya, dan kemudian mengambil pose acuh tak acuh seperti biasa. Bayanganmu semakin kuat. Suni menggertakkan giginya. Ah, ini akan payah. Suara mantra bergema sekali lagi, bergema di kegelapan aula yang hancur, bayanganmu dipenuhi dengan kekuatan. Dia menjerit dan jatuh berlutut, merasa seolah-olah jiwanya terbakar, seolah-olah ada sesuatu yang muncul dari kedalamannya yang gelap, mencabik-cabiknya. Bayanganmu mulai terbentuk. Sial, kenapa harus begitu menyakitkan? Suni mengerang dan mencakar lantai, air mata mengalir dari matanya. Jari-jari sarung tangan lapis baja meninggalkan lekukan yang dalam di batu. Rasa sakit yang dia alami bukanlah yang terparah yang pernah dia rasakan, tapi benar-benar di atas sana. Aduh! Dia membanting tinjunya ke bawah, mengirimkan retakan melalui lempengan batu kuno, lalu melakukannya lagi dan lagi, menghancurkannya menjadi pecahan kecil. Akhirnya, pecahan itu berubah menjadi debu, dan baru saat itulah penderitaannya akhirnya mulai surut. Mantra itu berbisik ke telinganya, bayanganmu selesai. Lepas dari rasa sakit yang melumpuhkan, Suni jatuh dan tergeletak di lantai. Terengah-engah, dia tetap tidak bergerak selama beberapa menit, dan kemudian memanggil rune. Simbol-simbol yang familiar berkilauan di udara, nama, Sunless. Nama asli, hilang dari cahaya. Peringkat, terbangun. Kelas, setan. Inti bayangan, 3/7. Fragmen bayangan, 0/3000. Suni tersenyum lemah. Setelah beberapa saat, dia berkata, kembali ke 0, kurasa. Budak bayangan bab 527 orang baru. Sekarang setelah Suni mengalami naik kelas tanpa naik ke peringkat baru secara bersamaan, dia memahami perbedaan antara keduanya dengan lebih jelas. Naik ke peringkat baru adalah perubahan yang jauh lebih mendalam. Itu meningkatkan kualitas inti dan esensi bayangannya, memberinya kemampuan baru, dan memungkinkan akses yang lebih dalam ke aspeknya. Lompatan kekuatan yang dihasilkan sangat luar biasa. Mencapai kelas baru, sebaliknya, terutama memengaruhi kuantitas esensi bayangannya, dan dengan demikian, peningkatan kekuatan jauh lebih bertahap. Suni tidak merasa lebih kuat daripada beberapa jam yang lalu. Tapi itu karena dia sudah lama menikmati kekuatan ekstra dan kapasitas esensi. Nyatanya, manfaat utama dari memiliki beberapa inti adalah membantunya sejak Suni melewati angka 1000 di konter fragmen bayangan. Tidak seperti semua yang dibangkitkan lainnya, tidak termasuk Navy, tidak ada batasan kapasitasnya untuk menyimpan esensi dan memperkuat tubuhnya. Atau lebih tepatnya, batas itu sangat tinggi sehingga mungkin juga tidak ada. Namun, itu tidak berarti bahwa Suni tidak mendapatkan manfaat lain yang sangat kuat dari mewujudkan inti bayangan ketiga. Berdiri dengan erangan, dia membiarkan sinar bulan memandikan sosok rampingnya dan melihat ke bawah, ketiga siluet gelap yang tergeletak di atas batu kuno di depannya.
Satu bayangan tampak seperti menderita sakit gigi, yang lain berada di luar dirinya dan gembira, dan yang ketiga. Bayangan ketiga hanya berdiri di sana tanpa bergerak dan menatapnya. Sosok gelapnya tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Di bawah tatapannya yang sunyi dan menakutkan, dia tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Entah kenapa, Sunny sedikit menggigil. Apakah hanya aku, atau orang ini agak menyeramkan? Bayangan menyeramkan itu tidak bereaksi sama sekali terhadap pemikiran ini dan hanya terus menatapnya tanpa bergerak. Sunny ragu-ragu, lalu berdeham. Ya, selamat datang di tim. Temui dua lainnya, kakak-kakakmu. Bayangan baru itu bertahan beberapa saat, lalu perlahan menoleh untuk melihat bayangannya yang lain. Segera, bayangan bahagia membuat gerakan energi untuk menyambutnya, tetapi kemudian tersandung di tengah langkah, sedikit menggigil, dan perlahan mundur. Entah bagaimana akhirnya bersembunyi di balik yang suram. Bayangan suram itu mendesah dengan jijik, lalu menghadap pria baru itu dan memelototinya, jelas tidak terkesan. Geli, Sunny memperhatikan keduanya saling menatap selama beberapa menit berturut-turut. Pada akhirnya, bayangan menyeramkan itu meliriknya, lalu diam-diam berjalan ke salah satu kerangka kuno dan mempelajari tengkorak itu dengan daya tarik yang mengganggu. Dia berusaha bersikap keren, tapi Sunny tahu bahwa orang baru itu agak bingung. Dia tersenyum. Itu benar. Yang suram itu benar-benar ancaman. Bahkan aku takut padanya, sedikit. Bayangan suram memandang mereka berdua dengan jijik, menggelengkan kepalanya, dan dengan acuh tak acuh berbalik. Sunny terkekeh. Baiklah, waktunya bereksperimen sedikit. Setelah itu, dia memanggil ketiga bayangan itu dan melilitkannya ke tubuhnya. Segera, dia merasakan ledakan mungkin mengalir melalui pembuluh darahnya, kulitnya berubah menjadi keras seperti batu, kecepatannya meningkat pesat. Seolah-olah dia tumbuh 4 kali lebih kuat daripada beberapa detik yang lalu. Seringai gelap menemukan jalan ke wajahnya. Jadi begitu rasanya menjadi iblis. Sunny berlari ke dinding ruangan yang luas, lalu berlari kembali, menimbulkan angin kencang di belakangnya. Kemudian, dia membawa tinjunya ke atas puing-puing, membuatnya meledak menjadi awan pecahan. Akhirnya, dia memenuhi ototnya dengan esensi dan melompat, dengan mudah terbang belasan meter ke udara dan naik ke atap reruntuhan melalui celah di kubah aula tengahnya. Jantungnya berdegup kencang dalam kegembiraan penuh kemenangan. Luar biasa! Ini luar biasa! Duduk, dia melirik Sein, yang jauh di bawahnya sekarang, dan tertawa. Sunny lebih kuat sekarang daripada yang seharusnya dibangunkan. Faktanya, dalam hal kemampuan fisik murni, dia jauh lebih dekat dengan Master. Bahkan mungkin pada level yang sama dengan mereka yang baru saja mencapai pangkat mereka dan belum punya waktu untuk memperkuat inti mereka. Itu bukan untuk mengatakan bahwa dia memiliki peluang bagus untuk menang dalam pertarungan melawan Ascended. Kemampuan fisik bukanlah yang membuat mereka begitu mematikan. Teringat betapa mudahnya Master Jet memotong lengan seorang tiran jatuh, Sunny menghela napas sedih. Terlebih lagi, dia sekarang memiliki kemampuan untuk menambah 3 benda sekaligus. Jika Sein tidak bersamanya, Sunny bisa memperkuat tubuhnya, armornya, dan senjatanya secara bersamaan. Bergantung pada situasinya. Dia juga bisa menumpuk augmentasi baik pada penglihatan kejam atau rantai kematian, yang memberinya lebih banyak pilihan selama pertempuran dengan lawan yang sangat tangguh atau berbahaya. Dan ada satu hal lagi. Sunny memanggil rune dan melirik string tertentu, bayangan ular jiwa.
Peringkat bayangan, tidak aktif. Kelas bayangan, setan. Aha, seperti yang saya pikirkan. Sebelumnya, ular jiwa hanyalah monster belaka. Sunni sudah lama berpikir bahwa Shadow S Rank bergantung pada tingkat pemahaman Shadow Dance yang bisa dia capai, sementara kelasnya bergantung pada miliknya sendiri. Sekarang, dia punya bukti. Melihat ke bawah, Sunni melihat rune baru berkilauan dalam kegelapan. Atribut bayangan, panduan bayangan, senjata jiwa. Kemampuan bayangan, Serpentine Steel. Kemampuan itu baru. Bersemangat, dia membaca deskripsinya, Serpentine Steel. Deskripsi kemampuan, bentuk senjata jiwa ular bayangan dapat mengambil bentuk senjata apapun. Senyum miring muncul di wajahnya. Memerintahkan ular untuk meluncur maju dan mengambil bentuk odachi gelap, dia mempelajari pedang besar itu selama beberapa saat, dan kemudian memberikan perintah lain. Bilah tak berkilat tiba-tiba mengalir seperti merkuri hitam, dan beberapa saat kemudian, dia memegang tombak panjang di tangannya. Hampir tak terlihat di kayu gelap, sisik tubuh melingkar panjang terukir di batangnya, ujung tombak berbentuk menyerupai ular. Sunni menarik napas dalam-dalam. Ini sempurna. Inilah yang saya butuhkan. Mengabaikan tombak pemangsa dan membiarkan bayangan merayap kembali ke tubuhnya, dia melihat ke timur, di mana garis ungu pucat telah muncul di cakrawala, dan tersenyum. Aku harus kembali. Hari baru akan tiba, dan Sunni tidak sabar untuk kembali ke dunia nyata. Dengan hanya beberapa bulan tersisa sampai tiba waktunya untuk menantang Seed of Nikmah, dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Budak Bayangan Bab 528 Gaya Pribadi. Beberapa hari kemudian, Sunni berada di ruang tamunya, menyaksikan Rain melakukan serangan yang sama berulang kali, matanya penuh tekad yang keras kepala. Pedang latihan itu naik dan turun, berulang-ulang, memotong udara dengan suara siulan. Sebenarnya, wujudnya tidaklah buruk. Evie saat ini bepergian di antara benteng, jadi dia sudah lama tidak keluar dari tempat tidurnya. Sunni dan Rain sendirian, yang membuat sesi latihan menjadi kurang semarak. Akhirnya, kedamaian dan ketenangan. Meski berpikir begitu, Sunni tidak bisa menahan perasaan bahwa rumahnya tampak sedikit kosong akhir-akhir ini. Dia menghela nafas. Ada hal-hal lain di pikirannya juga. Sekarang setelah bagian kesepakatannya dengan Casey selesai, perjalanan menuju Nikmah semakin dekat. Tidak peduli seberapa menyendiri tentang semua hal yang Sunni ingin tinggal, dia sadar bahwa ada kemungkinan nyata bahwa dia tidak akan kembali hidup-hidup dari persidangan itu. Bahkan jika dia melakukannya, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menaklukkan Nikmah. Yang berarti sisa waktunya bersama Rain terbatas, dan dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Dia harus mempercepat pelatihannya dan mengajarinya beberapa keterampilan bertarung yang sebenarnya. Mengamati gadis remaja itu, yang terus mengayunkan pedang latihannya sementara tetesan keringat mengalir di wajahnya, Sunni sedang berpikir keras. Gaya apa yang akan dia ajarkan padanya? Rain adalah saudara perempuannya, jadi insting pertamanya adalah berbagi warisannya, Shadow Dance, dengannya. Hampir seolah-olah mereka adalah anggota klan yang sebenarnya. Namun, itu bukan ide yang bagus. Tidak hanya mentalitasnya yang kurang cocok untuk seni pertempurannya yang tidak berbentuk dan berbahaya, tetapi dia juga secara fisik tidak mampu mempelajarinya. Karena semua orang menerima pelatihan tempur ekstensif di sekolah, sebenarnya tidak banyak orang lemah di dunia nyata. Tapi Shadow Dance sama sekali tidak dimaksudkan untuk dipraktikkan oleh manusia biasa. Itu menuntut konstitusi fisik dari seorang yang bangkit, setidaknya.
Suni hanya mampu menguasai langkah pertama sebagai sleeper karena aspek uniknya, ratusan fragmen bayangan yang telah dia serap di Forgotten Shore, dan fakta bahwa gaya ini dibuat khusus untuknya. Olehnya, lalu bagaimana? Seni pertempuran yang mengalir dan tak terduga yang telah diajarkan Nevis kepadanya jelas muncul di benaknya. Lagi pula itu dirancang untuk menjadi gaya dasar yang sempurna. Namun, Suni tidak menyukai gagasan untuk mengajarkannya pada Rain. Bukan hanya karena dia merasa tidak berhak, tapi juga karena berasal dari klan Immortal Flame. Suni menduga bahwa seni pertempuran yang cerdik dan mudah beradaptasi ini telah diciptakan oleh si jenius bela diri, Broken Sword sendiri. Dia juga tahu siapa pembunuh pedang patah itu. Siapa yang tahu masalah apa yang mengetahui gaya ini bisa berlarut-larut? Saat ini, Suni juga telah mempelajari berbagai macam gaya bertarung di Dreamscape. Namun, tidak satu pun dari mereka yang membuatnya terlalu terkesan. Itu berarti hanya ada satu pilihan tersisa. Secara kebetulan, dia merasa itu yang paling pas. Gaya bertarung Sein yang solid dan membumi. Sepertinya sangat cocok dengan kepribadian Rain yang pendiam, bijaksana, dan teliti. Itu juga teknik paling tepat dan metodis yang diketahui Suni, dan yang memberikan pertahanan terbaik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Rain bertahan selama mungkin, dan memiliki pertahanan yang sempurna sangat membantu jika seseorang tidak ingin mati. Lebih dari itu, saudara perempuannya tampaknya memiliki hubungan yang sama dengan Sein. Jika dia adalah penggemar berat iblis yang anggun, mungkin ada alasan untuk itu. Bagaimanapun, mempelajari gaya idolanya bukanlah hal terburuk di dunia. Menyadari bahwa dia sedang menatapnya dengan ekspresi gelap, Rain berhenti dan menatap Suni dengan tatapan bertanya. Apa aku mengacau? Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak. Sebenarnya, wujudmu sempurna untuk 100 pukulan terakhir. Senyum lebar, sangat cerah tiba-tiba muncul di wajah gadis remaja yang biasanya tenang dan terkumpul. Aha, lihat. Aku berlatih setiap hari saat kamu pergi dalam perjalanan. Semua teman sekelasku mengira aku gila. Apa yang orang bodoh itu tahu? Sudut bibir Suni berkedut. Sejak kapan dia menyebut orang sebagai orang bodoh? Dia gadis yang sangat sopan sebelumnya. Sebelum bertemu denganku, Rain berkedip beberapa kali, lalu bertanya, tapi jika aku melakukannya dengan benar. Kenapa kau menatapku dengan ekspresi kutukan dan kutukanmu itu? Apa sekarang? Saya tidak punya. Suni berdeham. Kupikir kamu sudah siap untuk mempelajari lebih dari satu serangan. Rain berseri-seri. Ya akhirnya, dia melihat sekeliling ruang tamu, dan kemudian berkata, jadi, apakah kamu akan menunjukkan kepadaku beberapa teknik pertempuran yang sebenarnya? Evie mengatakan bahwa kamu layak menggunakan pedang. Setidaknya menurutku itulah yang dia maksud. Apakah kamu? Suni ragu-ragu, lalu mengangkat bahu dan berdiri. Ya, aku benar-benar tahu jalan menggunakan pedang. Biarkan aku. Sebenarnya, tempat ini terlalu sempit. Ikuti aku. Berbalik, dia pergi ke lorong dan menekan panel dinding tertentu, yang kemudian bergerak ke samping, memperlihatkan pintu lift. Rain menatap semua itu dengan ekspresi lucu. Kamu punya pintu rahasia di rumahmu? Suni tersenyum. Tentu. Sebenarnya, aku punya 2. Satu untuk tangga, dan satu lagi untuk lift. Gadis itu berpikir sejenak, lalu memberinya anggukan pengertian. Kamu punya tempat berlindung bawah tanah. Itu pintar. Kami tidak punya tempat berlindung di rumah kami, karena membangunnya sangat mahal.
Dia memberinya tatapan aneh. Bukankah orang tuamu kaya? Rein tertawa. Untuk seorang pengusaha muda yang sangat sukses, Anda tidak tahu banyak tentang uang, bukan, Sunny? Tentu, keluarga kami tidak miskin. Tapi ada yang kaya. Dan kemudian ada yang kaya. Dan kami tidak sekaya itu. Sunny memiringkan kepalanya, berusaha memahami apa yang baru saja didengarnya. Omong kosong apa itu? Kaya itu kaya. Bukan, dia mengerutkan kening. Aku tahu banyak tentang uang, nak. Aku tahu cara membuatnya, dan cara membelanjakannya. Apalagi yang perlu diketahui? Rein menatapnya untuk beberapa saat, dan kemudian diam-diam menggelengkan kepalanya. Bersama-sama, mereka memasuki lift dan turun ke dojo bawah tanah. Budak Bayangan bab 529 Sarang Rahasia. Dojo itu agak besar dan terendam dalam kegelapan total. Sunny memberi perintah pada rumah itu, dan segera, cahaya terang mengusir kegelapan, memperlihatkan lantai, dinding, dan langit-langit yang ditutupi oleh pelat berat dari paduan keramik lapis baja. Beberapa piring sudah memiliki retakan di dalamnya, yang sangat disadari oleh Sunny. Lagi pula, retakan itu muncul akibat Sein berulang kali membantingnya ke lantai. Hanya dengan melihat mereka membuat Sunny sakit di sekujur tubuhnya. Aku harus segera mengganti beberapa. Dia keluar dari lift dan berjalan ke stand di mana berbagai senjata latihan disimpan. Senjata-senjata ini terbuat dari bahan sintetis yang diperkuat untuk menahan intensitas pelatihan kebangkitan, dan menghabiskan banyak uang baginya. Sedihnya, Sunny bahkan tidak pernah menyentuh mereka, karena pelatihan dengan real deal jauh lebih efektif. Di belakangnya, Rein masuk ke dojo dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ruang ini tampak gelap dan misterius, seperti sarang monster mitos. Apakah kamu sering datang ke sini? Sunny menatapnya sekilas. Tentu saja, disinilah aku tidur. Dia sedikit terkejut, tapi kemudian sepertinya mengerti arti dari jawabannya. Bagi manusia biasa, tempat berlindung seperti itu hanya akan berguna jika gerbang dibuka di dekatnya. Tapi terbangun kurang lebih tidak berdaya saat berada di alam mimpi. Mereka membutuhkan perlindungan yang bisa diberikan bunker bawah tanah lebih banyak, karena tubuh kosong mereka dapat dengan mudah dihancurkan ketika roh mengembara. Tatapannya mengarah ke sarkofagus baja dari pot tidur, dan kemudian bergerak melewatinya. Tiba-tiba, mata Rein berbinar. Wow! Apakah itu pot Dreamscape? Sunny ragu-ragu, terkejut dengan reaksi kerasnya. Tentu. Kenapa? Pot tidur super mahal saya jauh lebih mengesankan. Mengapa dia begitu terpesona dengan hal konyol itu? Gadis remaja itu berjalan ke ceruk dengan dua mesin dan mempelajari salah satunya dengan rasa ingin tahu yang luar biasa. Sarkofagus yang mewah dan canggih tidak mendapat perhatian sama sekali. Apakah kamu sering bermain? Dia memutar matanya, lalu mengangkat bahu. Dari waktu ke waktu, kurasa, saat aku punya waktu, berduel dengan Awaken lain membantu latihanku sendiri. Rein mendesah karena iri. Itu keren. Beberapa teman sekelasku juga punya pot Dreamscape pribadi. Mereka memainkan versi untuk manusia biasa, tentu saja, tapi kedengarannya masih luar biasa. Sunny tersenyum. Apa yang ingin kamu mainkan? Rein menatap pot selama beberapa saat, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Ketika dia berbicara, suaranya terdengar terlalu dewasa untuk usianya. Tidak juga, hanya bersenang-senang dengan teman. Dia sedikit mengernyit, lalu bertanya dengan nada netral, kenapa, kamu tidak punya teman? Gadis remaja itu menghela nafas,
lalu berbalik dari kapsul. Tidak. Dulu aku punya banyak di sekolahku sebelumnya, tapi setelah ayah memberiku tempat di sekolah ini. Aku hanya belajar dan pulang. Orang-orang di sana tidak sangat ramah. Itu salah satu cara untuk menjelaskannya. Sunny menatapnya, lalu tersenyum lebar. Yah, teman-teman terlalu berlebihan. Aku tidak pernah tumbuh dewasa, dan lihatlah aku. Bukankah aku baik-baik saja? Dia memang menatapnya, keraguan tertulis jelas di wajahnya. Ya, tapi, Sunny mengangkat alis. Tapi apa? Rain bertahan beberapa saat, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak punya pacar? Sunny berkedip. Tunggu. Apa? Pacar apa? Jangan bilang kamu mengira aku dan Evie. Rain terkekeh. Sebenarnya, aku memang berpikir begitu sejak awal. Jadi aku bertanya pada Evie, dan dia memberitahuku bahwa kamu sudah punya pacar. Mata Sunny berkedut. Sialan Evie, aku benar-benar akan membunuhnya. Lebih baik lagi. Aku akan membuat Shane membunuhnya. Berapa kali dia akan mengulangi lelucon bodoh tentang kita sebelum menyadari bahwa itu tidak lucu? Itu tidak lucu untuk yang pertama kali. Dan tentu saja tidak lucu untuk yang ke-100. Dia membuka mulutnya untuk membalas dengan marah. Namun, perkataan Rain selanjutnya membuatnya terdiam. Dia berkata bahwa kamu membawakannya bunga setiap minggu, dan bahkan mengunjungi ibunya dari waktu ke waktu. Menurutku itu sangat manis. Sunny membeku, menatap gadis remaja itu dengan ekspresi berat. Merasa reaksinya agak aneh, Rain mengerutkan kening. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Dia berlama-lama selama beberapa saat, lalu berbalik. Tidak. Evie kadang-kadang hanya suka membuka mulutnya. Seharusnya dia tidak memberitahumu. Tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi, tapi merasakan nada gelap dalam suaranya, gadis remaja itu tersenyum canggung. Oh, apa aku baru saja membuat Evie dalam masalah? Menatap senjata latihan, Sunny menghela nafas. Tidak, hanya saja, memang ada seorang gadis yang akan kuberikan bunga saat aku bisa. Tapi dia bukan pacarku. Rain menatapnya bingung. Tapi, kenapa kamu membawakannya bunga, kalau begitu? Sunny berbalik dan menatapnya dengan muram. Rain tiba-tiba menggigil, menyadari bahwa dia belum pernah melihat Sunny bertingkah sedingin ini. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan datar, itu karena aku berhasil keluar dari alam mimpi, dan dia tidak. Apakah kamu mengerti? Gadis remaja itu berpikir sejenak, lalu sedikit pucat, dan mengangguk. Sunny menggelengkan kepalanya. Kurasa kamu tidak melakukannya. Dan mudah-mudahan, kamu tidak akan pernah melakukannya. Dengan itu, dia mengambil perisai bundar dan pedang latihan lurus dari dinding, menutup matanya sejenak, dan kemudian memaksa senyum santai muncul di wajahnya. Ngomong-ngomong, ini yang akan kamu latih mulai sekarang. Mungkin agak berat untukmu, tapi beratnya akan membantumu mengondisikan tubuhmu. Bagaimana menurutmu? Masih merasa agak canggung, Rain mengambil senjata, menimbangnya di tangannya, dan berdeham. Sebenarnya, aku lebih suka senjata jarak jauh. Itu yang sering aku gunakan di sekolah. Sunny menggelengkan kepalanya. Senjata jarak jauh sangat bagus, dan kamu pasti tahu cara menggunakannya. Tapi senjata itu berhenti menjadi luar biasa begitu makhluk mimpi buruk mendekatimu, dan percayalah, mereka akan melakukannya. Jadi, kamu harus belajar pertarungan jarak dekat terlebih dahulu. Rain menatapnya dengan sedikit keras kepala. Tapi Night from Nightingale adalah seorang pemanah,
dan dia adalah pahlawan yang memiliki nama asli. Ya Tuhan, jangan bilang adik perempuanku juga Vangelnya. Kai terkutuk. Tunggu saja. Sunny menatap gadis remaja itu beberapa saat, ekspresinya tak terbaca. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan nada yang aneh, Night from Nightingale bisa terbang. Bisakah kamu, bagaimanapun, pelajari cara menggunakan pedang terlebih dahulu. Jika kamu melakukannya, aku akan membuatnya secara pribadi mengajarimu cara menembakkan busur. Bagaimana dengan itu? Rein tertawa. Ya, tentu. Mengapa kamu tidak mengundangnya untuk makan malam juga, selagi kamu melakukannya? Setelah itu, dia menutup mulutnya dengan telapak tangan dan tertawa lebih keras. Sunny menghela napas berat, lalu menggeleng. Anak ini, dia putus asa, bukan? Dia menunggu sampai Rein berhenti tertawa, lalu berkata dengan tegas. Namun, sebelum kita mulai, saya akan mengajukan satu pertanyaan. Dia menatapnya, kembali ke dirinya yang serius dan rajin belajar. Ya, Sunny diam beberapa saat, lalu bertanya. Menurutmu apa inti dari pertempuran itu? Budak bayangan bab 530 sesuatu yang lebih baik. Rein menatapnya dengan ekspresi serius, berpikir. Dalam hati, Sunny menghela napas. Dia masih tidak tahu bagaimana mengubah mentalitasnya dan membuatnya cukup ganas untuk bertahan di alam impian. Dia bahkan tidak tahu apakah dia mau, dan apakah itu hal yang benar untuk dilakukan. Setidaknya dia sepertinya mengerti sedikit lebih banyak tentang kebenaran dunia setelah selamat dari pembukaan gerbang. Untuk saat ini, itu sudah cukup. Dan percakapan ini adalah usahanya untuk membuat pelajaran tetap melekat. Setelah beberapa saat, Rein berkata dengan ragu, bertahan hidup. Sunny mengangkat alis, menatapnya dengan heran. Seberapa besar kemungkinan, terlepas dari pengalaman hidup mereka yang berbeda, saudara perempuannya akan menjawab pertanyaan dengan cara yang sama seperti yang dia miliki, dulu. Di neraka terpencil di Forgotten Shore, dia terdiam beberapa saat, mengingat hari-hari yang mengerikan dan indah itu. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Tidak. Inti dari pertarungan adalah pembunuhan. Rein sedikit menggigil. Pembunuhan. Sunny mengangguk. Tentu saja. Apalagi, kamu harus membunuh musuhmu, atau mati. Bagaimanapun, seseorang akhirnya terbunuh, dan seseorang berakhir sebagai pembunuhnya. Jadi, tujuan dari pelatihan tempur adalah untuk memastikan bahwa kamu adalah pembunuhnya. Sesederhana itu. Dia berhenti, dan kemudian menambahkan, kelangsungan hidup itu penting, tentu saja. Tapi itu tidak bisa menjadi tujuan utamamu. Tujuan seperti itu sangat buruk untuk dimiliki. Bahkan dalam hidup, itu tidak cukup. Kamu harus bertahan untuk terus hidup, tetapi jika kamu hanya hidup untuk bertahan hidup, lalu apa gunanya? Lebih dari itu. Jika kamu tidak berjuang untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih baik, maka kamu hanya akan melakukan apa yang diminta dan tidak ada yang lain. Yang akan membuatmu lebih lemah daripada mereka yang ingin dan berani berbuat lebih banyak, dan kelemahan itu akan mengorbankan nyawamu. Suaranya menghilang, dan Sunny tiba-tiba terdiam. Rein menatapnya bingung. Sunny. Dia berkedip beberapa kali. Ya, maaf. Jadi. Yah, apa yang kamu tahu? Saya kira itu benar apa yang mereka katakan. Cara terbaik untuk belajar adalah dengan mengajar. Saat mencoba menanamkan kebijaksanaan, sesedikit mungkin. Pada muridnya yang penuh perhatian, Sunny secara tidak sengaja menemukan kebenaran tentang keinginan putus asanya sendiri untuk tumbuh lebih kuat. Semua yang Sunny katakan pada Rein bisa diterapkan pada dirinya sendiri.
Dia telah lama meninggalkan keinginan tunggalnya untuk bertahan hidup dengan segala cara, dan sekarang menginginkan lebih. Tapi apakah keinginannya untuk hidup bebas dan bermartabat benar-benar sebanding dengan hasrat nafs yang membara? Apakah dia benar-benar bisa mengungguli dia saat didorong oleh tujuan duniawi seperti itu? Itu memberi Sunni banyak hal untuk dipikirkan. Dia melirik Rain, dan kemudian melanjutkan. Penguasaan pertempuran dapat dibagi menjadi dua aspek. Penguasaan tubuh, dan penguasaan pikiran. Tubuh Anda dapat dilatih melalui latihan, tetapi pikiran Anda jauh lebih rumit. Namun, jika Anda dapat memahami esensi pertempuran yang sebenarnya, benar-benar memahaminya dengan inti Anda, maka Anda akan memiliki cukup kejernihan untuk menguasai pikiran. Sunni menghabiskan beberapa waktu untuk menjelaskan hukum dasar pertempuran, setidaknya sejauh dia sendiri memahaminya, kepada Rain. Pada akhirnya, dia tidak yakin apakah dia benar-benar memahami pengetahuan yang ingin dia bagikan dengannya, tetapi setidaknya itu adalah permulaan. Memikirkan kembali pendidikannya yang penuh gejolak, Sunni tidak bisa menyalahkannya. Sulit, atau mungkin bahkan tidak mungkin, untuk benar-benar memahami pertempuran tanpa mengalaminya. Dia telah bertemu Nevis setelah selamat dari mimpi buruk pertama dan beberapa hari berjuang untuk hidupnya di Forgotten Shore. Bahkan saat itu, dia hampir terbunuh oleh seorang perwira Karapas untuk mencapai kondisi kejelasan. Tidak ada perwira Karapas di sekitarnya, dan Sunni jelas tidak akan menusuknya dengan pedang. Jadi, untuk saat ini harus dilakukan. Setelah pelajaran verbal, Sunni menunjukkan kepada Rain beberapa sikap dasar dan kata gaya Sein, dan melihat perjuangannya untuk menirunya. Kemajuannya lambat, tapi dia benar-benar anak yang berbakat. Untuk saat ini, yang paling menahannya adalah tubuhnya yang lemah. Tapi tidak apa-apa. Seseorang tidak dapat mengharapkan seorang gadis remaja menjadi sekuat seorang yang bangkit. Tubuhnya bisa dilatih. Tentu saja, Rain tidak akan sekuat dan setangguh pria kekar dan berbadan sehat. Tapi kemudian, Sunni juga tidak. Karena perawakannya yang rendah dan tubuhnya yang kurus, dia tidak dapat bersaing dengan orang-orang seperti Caster atau Master Roan dalam hal kekuatan fisik. Namun, hal ini dapat dikurangi dengan kemampuan aspek, menyerap fragmen, dan menguasai kontrol esensi yang tepat. Terlebih lagi, senjata tajam adalah penyeimbang yang hebat. Tujuan dari sebuah senjata adalah untuk mengurangi jumlah kekuatan yang dibutuhkan seseorang untuk memberikan pukulan yang mematikan. Kecuali seseorang berencana untuk mengalahkan musuh mereka sampai mati dengan tinju mereka, teknik dan keterampilan jauh lebih penting daripada kekuatan murni. Dan gaya bertarung Sein bisa membuat kerugian yang melekat itu menjadi lebih tipis. Setelah beberapa saat, Sunni menilai Rain sudah cukup. Gadis itu tampaknya cukup lelah, dan mendorong lebih jauh tidak akan ada gunanya baginya. Dia memberi isyarat padanya untuk berhenti dan meletakkan kembali senjata latihan di dudukannya, lalu memanggil musim semi tanpa akhir dan menawarkannya kepada gadis yang lelah itu. Rain terengah-engah, wajahnya yang pucat berkilau karena keringat. Melihat botol kaca yang indah itu, dia tersenyum kegirangan. Wow, apakah itu kenangan? Sunni sedikit memiringkan kepalanya. Tentu. Kenapa kamu bertanya? Gadis itu mengambil mata air tanpa akhir dan mempelajarinya dari semua sisi, lalu dengan hati-hati menyesapnya. Kamu tidak mengerti, aku belum pernah melihat kenangan nyata dari dekat sebelumnya. Itu, rasanya begitu nyata. Dia menatapnya dengan bingung. Ini nyata. Apa yang kamu bicarakan? Rain meliriknya dengan cemoohan, meminum air dengan rakus,
dan kemudian mengembalikan mata air tanpa akhir dengan sedikit keengganan. Apakah kamu mendapatkannya setelah mengalahkan monster yang mengerikan? Atau membelinya? Sunny mengerutkan kening, ragu sejenak, lalu berkata dengan muram. Itu adalah hadiah, sebenarnya. Dia berkedip beberapa kali. Oh, dari temanmu itu. Dia meringis. Tidak, bukan dari teman. Kemudian, Sunny menghentikan musim semi tanpa akhir dan menuju lift. Ngomong-ngomong, ini saatnya kamu pergi. Kalau tidak, orang tuamu mungkin mengira aku telah menculikmu. Oh, dia berpikir sejenak sebelum berkata, aku punya es krim di lemari es. Kita bisa memakannya sebelum kamu pergi. Kalau kamu mau, kecuali kalau Evie sudah melahap semuanya, tentu saja. Rain terkikik, lalu mengikutinya dengan ekspresi sangat senang. Sebelum memasuki lift, dia melirik pot Dreamscape untuk terakhir kalinya, dan kemudian tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, Dream Turnamen tinggal beberapa hari lagi. Apa kamu ikut? Sunny mendengus dan menekan tombol, membuat elevator naik. Apakah aku terlihat seperti punya waktu untuk bermain dengan anak-anak di taman bermain? Aku punya banyak hal yang harus dilakukan, kau tahu. Rain meliriknya, dan menghela nafas. Ya, aku mengerti. Sayang sekali. Kudengar hadiah utama tahun ini sangat luar biasa. Kamu tidak akan bisa memenangkannya, tentu saja. Tapi ada banyak hadiah yang lebih kecil. Ekspresi Sunny sedikit berubah. Saat pintu terbuka, dia menatap Rain, terdiam beberapa saat, dan kemudian bertanya dengan suara yang sangat tidak tertarik, oh, benarkah? Ada hadiahnya? Hah? Penasaran sekali. Apa?